Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gue Andreas Tobing sebagai host. Dan seperti biasa di YouTube channel ini kita bakal bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency, dari fundamental, technical, dan semuanya akan kita bahas. Oke, langsung aja. Ini seru banget hari ini ya, karena tepatnya minggu ini sih seru banget, karena kalian bisa lihat ya, Bitcoin sudah menunjukkan ya sebenarnya sudah officially breakout. Ini gue buka dari weekly chart dulu, sudah breakout dari sini dan sekarang sedang menuju ke 40.000 dengan sangat mulus. Kita bisa lihat ya seperti video gue yang terakhir ya. So target gue kan masih sama 40, maksimum ke 48. Nah tapi apa kira-kira gini, gue mau bahas sama teman-teman hari ini kira-kira skenario apa sih yang possible terjadi setelah ini ya. Obviously teman-teman bisa lihat ya. Ini by the way ya, gue minta teman-teman cukup bijak lah ya untuk menyimak, karena gue pun bisa salah, oke? Gue sekali lagi bilang, gue nggak pernah bilang gue pasti 100% benar, nggak, gue pun bisa salah gitu. Tapi di sini gue akan share secara terbuka aja analisa gue pribadi ya, dan action gue ya. Jadi dua itu poinnya ya. Yang pertama teman-teman lihat dulu nih ya, ini kita bisa hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sudah konsekutif 7 weekly candle hijau semua ya. Teman-teman bisa lihat terjadi terakhir itu tuh persis ya di musim semi di cycle sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merah, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi, terus sempat drop, akhirnya final push ya. Ini udah obviously udah final, yang push terakhir ini udah benar-benar overheated banget menurut gua. Makanya habis itu terjadi bisa dikatakan ya FUD lah ya, major crash yang terjadi ya. Waktu itu Bitcoin drop sampai dengan, kalian bisa lihat nih 70% something ya. Nah anyway, kalau teman-teman sudah follow TikTok gue ya, gue tuh secara terbuka ya share analisis gue mengenai hal ini ya. Teman-teman tahu lah, gue yakin sebagian dari kalian ada yang pernah join seminar gue pernah bikin workshop dari bulan Desember tahun 2022 ya berarti ya. Iya, dari Desember 2022 gue bikin workshop waktu itu secara private. Terus gue juga pernah share secara terbuka di TikTok gue namakan, gue sampai kasih nama Bitcoin False Spring ya, musim semi yang keliru, yaitu teori gue pribadi ya, lu gak akan temuin di mana-mana. Itu teori gue sendiri ya, gue beri nama Bitcoin False Spring ya, dimana ini akan jadi, menurut gue sangat berpotensi menjadi musim semi yang keliru lagi ya, dimana banyak orang berpikir bull run akan start ya, sudah start gitu, but gue nggak tahu. Gue cuman reflect dari chart aja ya. Ya itu tentu dimulai, analisa itu dimulai ketika gue melihat impulsif movement Bitcoin di awal tahun ini ya. Tapi sekali lagi, menurut gue ya, kalau ngelihat chart ini, menurut gue ya, skenario yang gue mention itu sepertinya masih valid, masih berlaku ya. Dan gue akan sangat hati-hati ya ketika Bitcoin ya sudah memasuki rentang area ini ya, 40 sampai 48 ribu. Karena I think disinilah dimana menurut gue ini sudah sangat overheated ya. Rally dari Bitcoin sudah sangat gue bilangnya capek lah ya gitu. Kayak lu lari tuh lu udah terlalu ngap gitu, lu udah terlalu capek, and eventually akan ada, bisa jadi in my personal opinion, sebelum Bitcoin halving nanti akan ada aksi major sell off ya, akan terjadi mungkin satu FUD, gue nggak tahu, tapi gue nggak bisa prediksi, entah spot ETF-nya cancel lah, atau gue nggak tahu lah ya, bisa jadi gitu, atau misalnya ternyata isunya makro kayak di tahun lalu kan sebetulnya isunya itu dari luar Bitcoin ya, yaitu COVID ya. Gue benar-benar consider skenario ini masih sangat possible untuk terjadi. In fact ya, faktanya dengan ngelihat impulsif movement Bitcoin sekarang ini, jujur ya, gue semakin yakin skenario ini akan terjadi. Ya, sekali lagi, itu pendapat pribadi, gue bisa salah ya. Sekali lagi, gue bisa salah loh guys ya. Jadi makanya itu jadi gue share poin pertama gue dulu. Poin pertama gue adalah analisa gue pribadi ya. Ini bener-bener pure analisis, kepala dingin ya. Kalian tau lah, gue tuh bullish banget sama Bitcoin, sama crypto. Gue lagi bullish banget 2 tahun ke depan gitu. Cuman pure analisis pribadi, pure kepala dingin, gue nggak pakai emosi, nggak pakai FOMOing, but I think ya kalian harus lebih berhati-hati ya, terutama. Jadi gini, kalau entah itu poin nomor 2 lah ya. Kalian menurut gue akan harus lebih berhati-hati ketika Bitcoin sudah memasuki area ini 40 sampai 48 ribu ya. In my personal opinion, kalian harus sangat hati-hati gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau tindakannya, poin nomor 2, yaitu tadi poin pertama. Poin nomor 2 ya,
menurut gue secara tindakan, kalau teman-teman adalah seorang long term investor, ya teman-teman tahu actual value daripada Bitcoin, teman-teman memahami value daripada cryptocurrency Bitcoin atau kripto pilihan kalian lah ya. Secara pribadi, sekali lagi ya, secara pribadi, gue terus dollar cost average, gue terus cicil, gue terus akumulasi, regardless apapun yang terjadi. Karena gini ya, kalau teman-teman perhatiin ya, dari sejak pertama kali gue mengatakan teori Bitcoin false spring ini possible untuk terjadi, ya akan ada major 50-60% crash yang terjadi ketika Bitcoin sudah memasuki area 40-48 ya. Tidak pernah sekalipun, ya sekali lagi, tidak pernah sekalipun gue suggest untuk sell, untuk exit dari market. Nggak pernah, lu nggak bakal ketemu gue ngomong kayak gitu. Nggak pernah. In fact, yang gue selalu katakan, lu cicil terus aja. Karena biar bagaimanapun ya, secara risk reward itu menurut gue asimetrik. Ya, risk rewardnya tuh asimetrik banget gitu. Bener-bener apa ya? Risk rewardnya tuh jauh banget gitu. Resiko lu menurut gue ya, lu beli Bitcoin di area sini pun 40 sampai 48 ribu. Menurut gue resikonya apa sih? Ya lu misalnya terjadi nih ya jadi kan kita harus apa ya? Berandai-andai lah ya, pakai perumpamaan, berteori sedikit gitu. Kan ada 4 skenario yang possible terjadi jika lu beli ya. Skenarionya adalah ternyata tidak crash atau ternyata crash. Gitu loh, ngerti kan maksud gue? Jika ternyata memang crash ya, jika memang ternyata yang gue analisa terjadi, false spring itu terjadi, I mean guys, lu akan terkena koreksi mungkin 50-60% correction, okay? But I think itu akan jadi good opportunity untuk buy. Ya, tapi rewardnya sekali lagi rewardnya ya itu nonsense. Menurut gue rewardnya bisa 100-200% untuk Bitcoin ya. Jadi resiko lu 50% drawdown ya, upside potential lu bisa sampai 200%, bahkan bisa jadi lebih ya jika memang ternyata Bitcoin spot ETF sepanas itu ya. Bisa jadi lebih, apalagi kalau lu invest di alts ya. Menurut gua nonsense ya. Makanya kenapa gua tetap suggest dollar cost average, cicil. Nggak usah pusing. Kalau lu long term investor, lu juga sibuk, lu bukan trader yang setiap hari mantau market, lu juga ini first year lu, ini waktu-waktu pertama lu invest di kripto, ya menurut gue nonsense. DCA, cicil, ya terserah lu mau namain apa, itu buat gue tetap jadi solusi terbaik untuk 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi, tapi gini, yang gue mau coba sampaikan dengan gue sharing teori ini adalah apa? Teman-teman itu harus siap dengan apa ya? Kita bisa bilang gini, resikonya gitu, resikonya supaya gini, someday amit-amit ini terjadi, ya lu pada tuh nggak panik gitu, ya nggak panik. Anggap aja ini tuh apa ya? Bagian yang harus kita enjoy, bagian yang harus kita nikmati sebagai crypto investor, di mana rewardnya sangat besar, sangat rewarding sekali ya jika kamu bisa itu kita ngomong Bitcoin dulu ya, apalagi lu ngomong alts ya, jika lu bisa pick right narratives, pick right project ya, terus invest early ya, lu bisa upside potential lu gila lah, bisa sampai 50-100 kali lipat. Itu sangat possible di crypto kalau teman-teman pelajari historinya ya. Tapi secara resiko, I think menurut gue kalau alts ya, jika benar-benar major FUD terjadi bisa 50-70% drawdown gitu ya, drop gitu ya. Tetap gue masih anggap risk rewardnya masih asimetrik sekali gitu, masih jauh sekali gitu, ngerti kan? Kita tuh kan judulnya gini, kalau kita mau berinvestasi atau kita mau apa ya? Ya kita kan hitung lah resikonya dan kita hitung rewardnya juga gitu loh. Selama ini worth it, ya don't mind, nggak usah pusing, beli aja terus, cicil aja terus gitu. Kenapa? Ya karena gue long term sangat bullish sih, sangat bullish. Gue sangat bullish ya, nonsense. Menurut gue tetap consider udah beli cicil, terserah lu mau namain apa. Even misalnya terjadi analisa gue dan terjadi 50, misalnya let's say 50% drawdown aja nih ya, balik ke misalnya 20k gitu ya, gila itu still di luar biasa sih, still di luar biasa ya. Cuman gue yakin nih pasti ada lulu pada orang-orang yang berpikir tunggu aja koreksi, kalau nggak dikasih gimana? Ya ngerti kan maksud gue? Itu maksud gue. Jadi kita tuh harus hitung risk rewardnya gitu. Resikonya ketika lu ambil keputusan sama lu ketika lu tidak ambil keputusan. Reward ketika lu ambil keputusan dan reward ketika lu tidak ambil keputusan. Lu harus hitung semuanya. In my personal opinion ya, DCA tetap jalan terbaik ya, karena lu tetap masuk di dalam gamenya.
portfolio lu, maksudnya gini, portfolio lu sudah terpapar oleh Bitcoin, oleh cryptocurrency ya, sehingga lu bisa langsung menikmati upside-nya dan juga downside-nya. Ya, itu harus dinikmati juga. Ketika downside terjadi karena lu dollar cost average, karena lu tidak langsung sekali buy ya, lu punya modal 1M misalnya, lu tidak langsung sekali M hajar gitu ya. Ketika drop pun terjadi, 50-60% terjadi pun, lu masih punya spare untuk beli lagi gitu loh. Ya, bahkan menurut gua kalau lu misalnya ya buat gua akan jadi opsi yang bagus. Misalnya lu plannya adalah lu misalnya mau bagi jadi 10 kali pembelian gitu ya dari se-M gitu ya, misalnya 100 juta kali 10 bulan gitu ya. Terjadi nih ternyata drop ke 20.000, itu still deal nonsense. Lu langsung all in di situ, buat gua that's good gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, itu menurut gua akan meminimalisir resiko, dan dari dua sisi, jika lu berpikir dengan time frame yang cukup panjang, itu akan jadi win-win. Nonsense, itu akan jadi win-win. Gua pun saat ini, gua masih dollar cost average, gua masih cicil, gua masih beli kripto favorit yang menjadi pilihan gua untuk next cycle. Itu gua masih beli. Ya, gua masih cicil terus. Berapa kali lah ya gua udah open di sini, gua udah terbuka apa yang gua beli gitu ya. Jadi teman-teman kira-kira tahu lah ya apa aja yang gue beli gitu. Itu sih kira-kira gue mau sampein ya. Jadi di video kali ini gue tuh mau warning sama kalian ya. Gue mau bener-bener warning, tapi bukan warning yang dalam arti sell semuanya gitu, jual semuanya atau open short ya. I think itu nonsense juga ya. Ya tetap aja menurut gue, kalau lu memang trader yang handal, lu siap dengan segala resikonya, ya go ahead, silakan gitu. Cuman gue kan udah bilang ya di video-video sebelumnya ya, gue lupa ya berapa bulan lalu gue bilang gitu ya, menurut gue di masa-masa sekarang ini sampai 2025 ya, itu short button lu deactivate aja lah ya, nggak usah open short lah, bener deh menurut gue. Kalaupun memang lu berpikir akan terjadi koreksi ya menurut gue tunggu koreksi and then lu buy lagi, lu long lagi lah. Karena menurut gue di masa menuju bull market seperti sekarang ini, khususnya dari apalagi ini ya tahun depan setelah Bitcoin halving ya, lu short button lu buang asli, lu long aja gitu. Karena ya historically gue masih sangat meyakini siklus akan terulang kembali. Gue masih meyakini Bitcoin Spot ETF akan menyebabkan shock di dalam demand ya. Demand Bitcoin akan tiba-tiba meningkat drastis dengan adanya Bitcoin Spot ETF. Karena lu tahu kan, gue udah bilang berkali-kali, Bitcoin Spot ETF itu ya, yang jualan Bitcoin itu bukan lagi Binance, bukan lagi Bybit, bukan lagi Coinbase, bukan mereka lagi yang koar-koar, tapi BlackRock, Fidelity, Vanguard, VanEck, semua institusi besar. Mereka akan jualan Bitcoin ke klien-klien ke klien-klien mereka yang bukan retail, yang institution gitu loh, yang memang punya big money, big paket gitu loh. Jadi kayak nonsense. Buat gue tuh Bitcoin Spot ETF akan menyebabkan demand shock, dan di satu sisi, di saat yang bersamaan, Bitcoin halving akan menyebabkan supply shock, di mana supply-nya turun ya. Supply reward untuk para miners dikurangi lagi setengahnya ya. Jadi supply-nya turun, demand-nya naik. Gue sangat-sangat bullish untuk next year 2024. So I think guys, ini akan jadi opportunity yang sangat baik buat kalian yang ya gue harap kalian juga bisa smell lah ya, kalian bisa cium peluang ini ya, karena tetap aja deh guys, gue tuh berkali-kali ya percaya atau enggak ya, lu percaya atau enggak ya, jika lu pada berpikir ini kan gue soalnya baca komen di beberapa gitu ya, semua orang ngomongin Bitcoin, semua orang bully sama kripto, nanti yang terjadi adalah sebaliknya. Jangan salah ya, dari 20 teman deket gue ya, mungkin yang invest Bitcoin cuma 20-30%. Majority itu masih belum melek, majority masih negatif, majority masih belum realize kalau Bitcoin, kripto punya potensi yang sangat besar, is the future. No, mereka belum, kebanyakan majority itu masih belum realize. Dan suka nggak suka ya, suka nggak suka lah ya, gue open aja di sini. In my personal opinion, mereka seperti yang terjadi di cycle sebelumnya, mereka akan convert menjadi believer justru di late cycle, dan mereka lah yang akan jadi exit liquidity kita. Itu gimana ya? Gue consider itu tuh ya udah kayak hukum alam gitu, ngerti kan? Justru kayak di satu sisi gue sekarang lihat teman-teman gue masih pada negatif, bagus, lu negatif aja ya, lu negatif aja. 2 tahun lagi ketika semua media panas ya, mungkin lu yang jadi exit liquidity gue gitu. Karena ya obviously guys, kita butuh exit liquidity gitu, dan bisa jadi retail yang late buyers lah, historically selalu mereka yang ya kurang beruntung lah ya, dan mereka yang akhirnya ya gitulah gitu. Jangan sampai
kalian semua nih yang nonton video ini yang jadi orang-orang seperti itu, jangan deh. Makanya gue bener-bener suggest dari sekarang, udahlah, cicil aja Bitcoin, cicil, beli aja kripto favorit kalian, terserah pick project lu apa, gue nggak pusing gitu ya. Yang jelas gue masih meyakini most of cryptocurrency akan naik ya, itu bener-bener akan, ya disitulah money akan di-print dengan sangat luar biasa. Itu aja guys yang gue mau sampaikan buat kalian semua di video kali ini. Let me know guys kalau kalian punya pertanyaan, kalian punya sesuatu, mungkin kita bisa diskusi. Next time di konten-konten berikutnya gue akan lebih banyak jawabin pertanyaan kalian deh. Ya, jadi silakan guys ditanya, nanti gue akan bikin satu konten khusus full Q&A, gue akan jawabin pertanyaan kalian yang gue pilih. Oke, bye guys, see you di video next video selanjutnya. God bless you all.